Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu kelas 12 keperawatan, farmasi, dan teknik komputer dan jaringan. Selamat kepada anak-anak ibu yang telah berhasil naik ke kelas 12. Semangat terus untuk belajarnya. Meskipun kita belajar jarak jauh dalam kondisi pandemi seperti ini, jangan sampai menyurutkan semangat anak-anak semua untuk menuntut ilmu. Baiklah, untuk di kelas 12 ini, materi pertama kita adalah tentang kaidah pencacahan. Nah, kira-kira apa ya kaidah pencacahan? Apa ya gunanya kita belajar kaidah pencacahan? Dalam kehidupan sehari-hari, kita mungkin menghadapi masalah penyusunan suatu objek yang terdiri atas beberapa unsur. Contohnya, penyusunan jadwal pertandingan antara dua kesebelasan dari beberapa kesebelasan dalam turnamen sepak bola. Atau contoh lainnya, penyusunan nomor kendaraan bermotor sebagai identitas kepemilikan kendaraan. Nah, untuk menyelesaikan masalah seperti ini, kita bisa menggunakan kaidah pencacahan atau bahasa Inggrisnya counting rules. Ini adalah suatu kaidah yang digunakan untuk menghitung semua kemungkinan yang dapat terjadi dalam suatu kejadian. Jadi materi kita di awal kelas 12 ini adalah tentang kaidah pencacahan. Ada dua kaidah pencacahan yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama, kaidah penjumlahan. Nah, bagaimana dengan kaidah penjumlahan ini? Untuk lebih mudah memahaminya, mari kita mulai dengan contoh. Misal, Yoga mempunyai 3 mobil. Yoga jadi orang kaya ya. Kemudian 4 motor, kemudian 2 sepeda. Dia punya 3 mobil, 4 motor, dan 2 sepeda. Nah, si Yoga ini akan pergi ke suatu tempat. Dia akan pergi ke suatu tempat, misalkan pergi ke masjid misalnya. Nah, bagaimana atau berapa kemungkinan cara yang dapat digunakan oleh si Yoga ini dalam memilih kendaraannya? Dia akan pergi ke masjid menggunakan salah satu dari kendaraannya ini. Nah, di sini clue-nya atau kata kuncinya itu adalah atau. Maksudnya apa? Maksudnya adalah tidak mungkin si Yoga ini pergi ke masjid menggunakan mobil sekaligus sepeda. Jadi kalau mentang-mentang orang kaya, kita bepergian sekaligus menggunakan mobil dan sepeda, nanti dikira orang sinting. Jadi si Yoga ini pergi ke masjidnya bisa menggunakan mobil atau motor atau sepeda. Nah, sehingga kemungkinan cara yang dapat digunakan oleh si Yoga ini untuk ke masjid adalah menggunakan dengan pilihan 3 mobil atau pilihan 4 motor tadi atau dengan 2 sepedanya, sehingga total cara yang dapat digunakan untuk pergi ke masjid adalah 9 cara. Tuh. Di sini paham ya? Kaidah pencacahan yang kedua adalah kaidah kalau ada penjumlahan berarti ada perkalian. Kaidah perkalian. Misal kita mulai dengan contoh. Misal Nova mempunyai 2 pasang sepatu
misalkan warna hitam dan putih. Kemudian 4 kaos kaki. Kita lihatkan kaos kakinya, kaos kaki A untuk kaos kaki yang pertama, kemudian B, C, dan D. Jadi dia punya 4 kaos kaki. Nah, jika si Nova mau bepergian, apakah dia hanya pakai sepatu saja atau pakai kaos kaki saja? Tentu tidak. Jadi antara sepatu dan kaos kaki itu dipakai sekaligus. Sehingga kata kuncinya di sini adalah dan. Jadi Nova pakai sepatu dan kaos kaki. Nah, untuk memasangkannya, kalau kita ingin mencari berapa kemungkinan pasangan sepatu dan kaos kaki yang bisa dipakai oleh si Nova, kita bisa gunakan yang pertama namanya tabel silang. Kita bisa gunakan tabel silang seperti ini. Ini kaos kaki, ini sepatu. Kaos kakinya ada 4 tadi, A, B, C, D. Sepatunya sepatu hitam dan putih. Bisa jadi si Nova pakai sepatu hitam dan kaos kaki A, atau HB, HC, HD, PA, PB, PC, atau PD. Jadi ada 8 kemungkinan yang bisa pasangan sepatu dan kaos kaki yang bisa digunakan oleh si Nova. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Atau pakai cara yang kedua, pohon faktor. Pohon faktor. Misalkan ini warna sepatu. Warna sepatu, misalkan yang pertama tadi warna hitam, maka kaos kakinya bisa kaos kaki yang A, B, C, D. Jadi pasangannya HA, HB, HC, HD. Untuk sepatu putih, kaos kaki A, B, C, D. Bisa PA, PB, PC, dan PD. Sehingga hasilnya adalah 8 juga, sama. Ini cuma caranya berbeda. Hasilnya yang sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cara yang ketiga, pasangan berurutan. Tadi misalkan kelompok sepatu itu ada 2 warna, hitam dan putih. Kemudian kelompok kaos kaki itu ada 4, B, C, D. Nah, kita pasangkan H dengan A, HA, H dengan B, HB, HB, HC, HD, kemudian PA, PB, PC, dan PD. Jadi totalnya juga ada 8. Nah, ini kalau soalnya gampang atau sederhana. Bagaimana kalau soalnya ada rumit? Bagaimana cara yang lebih efektifnya? Kita perhatikan di sini. Untuk banyak anggota himpunan pertama atau sepatu itu, misalkan K1, itu banyaknya ada 2. Banyak kaos kaki, kita misalkan K2 itu ada 4.
maka kemungkinan pasangan yang terjadi antara dua himpunan tersebut bisa diperoleh dengan cara mengalihkan K1 dikali K2 sama dengan 2 kali 4 sama dengan 8. Gimana? Paham? Ibu rasa ini cukup mudah untuk dipahami. Oke, contoh yang berikutnya adalah misal Nadia mempunyai 3 jilbab, 4 baju, 5 rok, dan 2 pasang sepatu. Nah, kira-kira dari kostum Nadia tadi berapa kemungkinan matchingan atau pasangan dari jilbab, baju, rok, dan sepatu yang bisa disusun oleh Nadia? Jadi kesemuanya harus dipakai Nadia jika dia ingin bepergian. Tidak boleh pakai rok saja, harus pakai jilbab, baju, rok, serta sepatu. Sehingga ini disebut kelompok, bisa digunakan kaidah perkalian. Nah, caranya kita pakai cara yang tadi. Kita kalikan aja 3 dikali 4 dikali 5 dikali 2. Jadi ada berapa susunan atau cara? Ada 120 cara. Jadi dengan hanya memiliki 3 jilbab, 4 baju, 5 rok, dan 2 pasang sepatu, bisa 120 kombinasi yang bisa divariasikan untuk berpakaian keluar. Nah, sampai sini aku rasa sudah paham. Selanjutnya, dari kaidah perkalian ini ada namanya kaidah khusus, yaitu faktorial. Faktorial, apalagi itu faktorial. Dan ini namanya muncul istilah faktorial. Misalkan n adalah bilangan asli. Nah, kalau dibikin seperti ini, ada tanda seperti tanda seru. Ini dibaca n faktorial. Jadi tanda seru itu bacaannya faktorial. Nah, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. N faktorial itu bisa kita jabarkan menjadi n dikali n kurang 1 dikali n kurang 2 dikali seterusnya sampai terakhir dikali 1. Nah, untuk lebih paham, ya contoh. Misalkan 5 faktorial. Berarti bisa diperoleh dari 5 dikali 5 kurang 1 dikali 5 kurang 2 dikali 5 kurang 3 dikali 5 kurang 4. Sehingga diperoleh 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Hasilnya 120. Kita nggak usah cari hasil. Dan selanjutnya 5 faktorial ini bisa juga diubah menjadi 5 kali 4 kali 3 faktorial. Kenapa? Karena 3 faktorial ini sama dengan 3 kali 2 kali 1. Jadi kalau misalnya disederhanakan seperti ini boleh. Tapi untuk negatif tidak bisa. Ini hanya untuk bilangan positif. Jadi n-nya ini, n-nya harus besar dari 0, bukan positif. Kenapa tidak boleh negatif? Misalkan min 5 faktorial, berarti min 5 kali min 5 kurang 1 berarti dikali min 6 kali min 7 kali min 8 sampai mencret juga nggak akan selesai. Jadi untuk n-nya nggak boleh negatif. Oke, berasa sampai sini udah paham. Kalau ada pertanyaan boleh dikirim di e-learning.
Nah, nanti tugasnya bisa dikerjakan dari kirim di alamat juga. Kerjakan tugas, kemudian kirim jawabannya di kolom komentar. Nah, untuk pelajaran pagi hari ini, aku rasa cukup sampai di sini. Semoga Anda paham. Jika masih kurang-kurang paham, bisa konsultasi dengan Ibu melalui WA atau temui langsung pada saat kita udah tetap muka nanti. Oke, Bu akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah, selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.